Anda percaya satu buah pisang bisa menyebabkan stroke saat tidur? Saya pun awalnya tidak percaya, sampai saya dengar cerita Pak Hasan. Nama saya Raka, dan hari ini saya bawakan talk show yang bisa menyelamatkan orang tua Anda dari bahaya diam-diam di usia senja. Di studio sudah hadir sosok luar biasa Dr. Siti Setiati, dokter senior 30 tahun merawat pasien lansia di seluruh Indonesia. Penulis buku Laris Sehat di Usia Emas dan penyelamat nyawa ratusan pasien yang sempat hampir kehilangan segalanya hanya karena buah. Terima kasih Raka. Saya di sini untuk memastikan lansia hidup sehat, tapi mereka harus dengar peringatan saya. Dok, saya nggak bisa diam sejak dengar kisah Pak Hasan. 88 tahun pensiunan guru tinggal di Depok. Malam-malam makan nasi merah lauk kukus 2 buah favorit pisang dan nanas. Sehat kan? Sangat sehat di mata orang awam. Tapi tubuh lansia punya aturan main berbeda. Suatu pagi istri beliau panik. Pak Hasan nggak bisa bicara, bibirnya mencong, tangan kirinya lumpuh. CT scan stroke ringan terjadi saat tidur. Yang mengejutkan bukan kolesterol, bukan tekanan darah, tapi kombinasi buah dan obat darah tinggi yang beliau konsumsi malam sebelumnya. Pisang dan nanas bisa memicu stroke. Saya merinding, Dok. Raka, itulah jebakan manis yang tak banyak orang tahu. Setelah usia 60 ginjal kita melambat. Pembuluh darah menipis. Sistem tubuh jadi lebih sensitif. Buah yang kaya kalium seperti pisang, jika dimakan malam hari dan bersamaan dengan obat tertentu, bisa membuat kalium menumpuk mengacaukan irama jantung dan memicu gumpalan darah. Tapi kita tumbuh besar dengan keyakinan pisang itu sehat. Baik buat jantung, pencernaan. Betul, tapi hanya untuk tubuh muda. Setelah 60 tahun pisang bisa jadi musuh tersembunyi. Apalagi kalau Anda sedang minum ACE inhibitor pil air atau obat tekanan darah. Saya pernah tangani Tuan Saito di Jepang. Sarapan 2 pisang tiap hari, minum obat darah tinggi. Pagi itu beliau ditemukan tak sadarkan diri di ruang tamu. Stroke ringan. Penyebab kalium menumpuk diam-diam. Jadi selama ini kita pikir sehat, tapi ternyata sedang menumpuk risiko. Itu dia. Yang bikin saya sedih ini bukan kejadian sekali. Saya sudah lihat kasus serupa puluhan kali. Pasien rajin jalan kaki, tidak merokok, makan buah, tapi tetap stroke karena kombinasi waktu makan jenis buah dan obat yang diminum. Astaga, saya jadi khawatir dengan orang tua saya sendiri. Mereka juga suka makan pisang malam hari. Lalu bagaimana solusinya, Dok? Batasi konsumsi pisang hanya setengah buah per hari. Makan pagi atau siang, jangan malam. Dan selalu padukan dengan protein seperti yogurt tempe atau telur rebus agar kalium tidak langsung diserap. Jeda sebentar Bapak Ibu yang sedang nonton, tulis di komentar Anda tinggal di mana dan buah apa yang paling sering Anda makan malam hari. Kami ingin tahu apakah kebiasaan itu termasuk yang harus diubah. Dan kalau Anda punya orang tua yang tiap malam makan buah, terutama pisang, segera beritahu mereka. Mungkin Anda baru saja menyelamatkan hidup mereka. Dok, ada yang bilang kalau alami pasti aman. Ini jelas keliru ya? Keliru besar. Alami tidak selalu berarti aman, terutama setelah usia 60. Apa yang dulunya tidak masalah sekarang bisa jadi pencetus krisis. Kuncinya ada pada satu kata, kehati-hatian. Saya penasaran, ini baru pisang, masih ada 5 buah lagi, dan semua bisa sebabkan stroke. Betul. Setelah pisang buah berikutnya justru jauh lebih mengejutkan. Kecil, manis, dan sering dimakan sambil santai nonton TV. Tapi bisa bikin pembuluh darah Anda meradang diam-diam. Wah, saya tebak anggur. Kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelum itu, izinkan saya tanya. Apakah Anda baru sadar hari ini bahwa buah bisa berbahaya jika dimakan tidak tepat? Silakan ketik angka 2 di komentar sekarang juga. Kami ingin tahu siapa saja yang masih bersama kami dan ingin membuka mata terhadap bahaya tersembunyi. Karena talk show ini bukan sekadar bicara buah. Ini tentang menyelamatkan orang yang kita cintai. Tunggu segmen berikutnya saat kita bahas buah kecil yang tampilannya polos, tapi bisa menjadi racun manis bagi otak Anda. Buah kecil manis menyegarkan, dan katanya lebih sehat dari camilan manis lain. Tapi siapa sangka anggur bisa menyerang diam-diam langsung
ke pembuluh darah otak. Betul, Raka. Di Jepang saya sering menyebut anggur sebagai buah penipu. Tampilannya lucu, rasanya manis, tapi efeknya bisa memicu bencana terutama di usia senja. Apa yang membuat anggur berbahaya, Dok? Pertama, kadar gula yang tinggi. Anggur terutama yang tanpa biji dan sangat manis punya indeks glikemik tinggi. Artinya gula langsung menyembur ke aliran darah. Ini membuat dinding pembuluh darah meradang. Jika itu terjadi di otak, maka tubuh membentuk gumpalan darah untuk memperbaiki luka. Tapi gumpalan ini bisa menyumbat pembuluh otak. Hasilnya stroke. Jadi bukan hanya gula darah naik ya, tapi benar-benar bisa merusak dinding pembuluh darah. Tepat. Saya pernah menangani Bu Erna 76 tahun dari Bandung. Setiap pagi beliau duduk di depan TV sambil ngemil semangkuk anggur merah. Katanya lebih sehat dari kue kering. Tapi suatu siang beliau tiba-tiba lupa nama cucunya. Lalu jatuh di dapur. Pemeriksaan menunjukkan stroke ringan di bagian otak depan. Waduh, hanya karena anggur. Saya yakin banyak orang tua melakukan hal yang sama tanpa sadar. Ya, mereka tidak merasa bersalah karena kan hanya buah. Tapi justru itu jebakannya. Tanpa disadari mereka makan terlalu banyak. Tidak ada serat, tidak ada protein. Dan seringkali dimakan bersamaan dengan obat tekanan darah atau di saat tubuh sedang lambat menyerap seperti pagi atau malam. Jadi bagaimana cara aman mengonsumsi anggur, Dok? Batasi hanya segenggam kecil. Makan di siang hari saat tubuh aktif. Jangan makan saat perut kosong. Dan selalu padukan dengan protein ringan seperti 5-6 butir kacang almond atau sepotong kecil keju. Yang paling penting, hindari sepenuhnya jika Anda menderita diabetes pradiabetes atau sedang minum obat tekanan darah, kecuali dokter Anda mengizinkan. Saya jadi ingat, ibu saya suka bawa anggur ke kamar, dimakan sambil baca buku malam-malam. Harus saya ingatkan? Harus Raka, karena efeknya bukan hari itu juga, tapi perlahan merusak pembuluh darah, sampai suatu pagi tubuh tidak bisa bangun seperti biasa. Jeda sebentar Bapak Ibu yang menonton siapa di sini, pernah makan anggur malam hari, atau malah menjadikannya camilan rutin? Tulis di komentar, sekarang juga kita ingin tahu siapa saja yang perlu mulai waspada. Saya tahu banyak yang mungkin bertanya, kenapa sekarang baru diberitahu? Karena informasi ini tidak tersedia di televisi atau brosur puskesmas. Saya pribadi menyaksikan akibatnya. Stroke, kehilangan keseimbangan wajah, tak lagi simetris. Semua dimulai dari sesuatu yang tampak tak berbahaya. Dan itu baru 2 buah saja, pisang dan anggur. Saya mulai melihat pola, Dok. Buah manis plus obat agras bahaya. Tidak selalu, tapi pada usia lanjut ya. Karena tubuh tidak lagi seimbang seperti dulu. Apa yang dulunya bermanfaat sekarang bisa jadi pemicu peradangan dehidrasi atau kerusakan pembuluh darah. Luar biasa. Dan sekarang, kita akan masuk ke buah ketiga, yang baunya harum, rasanya segar, sering disebut baik untuk pencernaan, tapi ternyata bisa menimbulkan badai dalam otak. Itu adalah nanas. Betul sekali. Kita bahas berikutnya. Nanas, Dok. Bukankah buah ini terkenal melancarkan pencernaan? Banyak orang tua saya kenal menjadikannya pencuci mulut malam hari. Ya, dan justru disitulah letak bahaya tersembunyi. Di usia muda nanas bisa membantu pencernaan, tapi pada usia lanjut tubuh merespons berbeda. Saya menyebut nanas sebagai buah 2 wajah. 2 wajah. Ya, di satu sisi menyehatkan, di sisi lain bisa memicu badai kimia dalam tubuh. Pertama, nanas mengandung enzim bromelain. Enzim ini melunakkan protein. Tapi bila dikonsumsi bersamaan dengan obat tertentu, seperti pengencer darah bromelain, dapat memperkuat efeknya hingga menyebabkan darah terlalu encer. Artinya bisa memicu pendarahan. Tepat. Dan bila pendarahan terjadi di otak saat tidur, ketika tubuh dalam posisi statis sirkulasi melambat, maka risiko stroke pendarahan meningkat drastis. Waduh, jadi nanas bisa memperburuk pembekuan darah terutama malam hari. Tidak hanya itu, nanas juga tinggi gula. 1 cangkir bisa mengandung lebih dari 16 gram gula alami.
Jika dikonsumsi malam ketika tubuh tidak membakar energi gula ini, bersirkulasi lama dalam darah, menyebabkan tekanan dalam pembuluh darah meningkat. Saya jadi bingung, Dok. Bukankah itu cuma sedikit gula alami? Raka di usia 30-an mungkin tidak masalah. Tapi di usia 60 ke atas, metabolisme melambat. Gula yang tersisa di aliran darah jadi seperti air yang membanjiri bendungan rapuh. Tekanannya diam-diam naik, lalu retak. Jadi nanas bukan hanya soal darah, tapi juga soal tekanan di dalam pembuluh otak. Ya, dan itu belum selesai. Nanas termasuk salah satu buah paling asam. Asam ini bisa memicu refluks lambung. Refluks saat tidur menyebabkan oksigen ke otak, terganggu tidur tidak nyenyak, dan dalam jangka panjang menurunkan saturasi otak, salah satu pencetus stroke pagi hari yang paling diam-diam. Saya jadi ingat ayah teman saya pernah bangun pagi dalam keadaan sempoyongan dan tak bisa bicara jelas. Awalnya dikira kurang tidur. Ternyata stroke ringan. Itu sering terjadi. Saya punya satu pasien, Ibu Ratna, 73 tahun dari Semarang. Beliau sangat disiplin, tidak gorengan, tidak minum kopi manis. Tapi setiap malam makan 4 potong nanas segar setelah makan malam. Rutinitas itu berlangsung setahun. Hingga suatu pagi beliau bangun dengan penglihatan berkunang lidah lambat dan tidak bisa berdiri tegak. Hasil scan stroke kecil di otak belakang. Astaga, padahal beliau disiplin hanya karena nanas. Tepat. Dokter menyimpulkan refluks asam lonjakan gula dan gangguan pembekuan darah, semuanya dari kebiasaan nanas malam hari. Dan itu bukan kasus pertama. Saya pribadi telah merawat lebih dari 40 pasien lansia dengan pola yang sama. Jadi solusi terbaik untuk nanas? Makan nanas hanya di pagi atau siang hari. Batasi maksimal 2-3 potong kecil. Jangan makan saat perut kosong. Jangan makan malam apalagi sebelum tidur. Dan hindari sama sekali jika Anda sedang minum obat pengencer darah atau punya gangguan lambung. Saya merasa seperti dibuka matanya, Dok. Selama ini, nanas dianggap ringan penutup sehat, ternyata bisa jadi penyebab stroke. Buah raka seperti obat. Dosis dan waktu adalah segalanya. Yang sehat bisa menjadi berbahaya bila salah waktu dan kombinasi. Jeda sebentar, Bapak Ibu. Siapa di sini yang punya kebiasaan makan nanas malam hari? Tulis di komentar. Saya makan nanas malam. Kami ingin tahu, seberapa banyak dari Anda yang mungkin sedang ambang bahaya tanpa sadar. Dan jangan malu untuk mengakui. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat esok pagi. Kita baru bahas 3 pisang anggur nanas. Tapi saya dengar buah berikutnya justru yang paling sering kita temui di musim panas. Segar merah manis. Tapi ternyata bisa mengeringkan otak diam-diam. Itu adalah semangka. Betul. Dan efeknya lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Kita bahas setelah ini. Semangka. Rasanya segar manis dan katanya bagus untuk hidrasi tubuh. Tapi saya dengar, Dok, ternyata semangka bisa mengeringkan otak. Betul sekali. Di permukaan semangka tampak menyelamatkan kita dari haus. Tapi bagi lansia apalagi yang sedang minum obat tekanan darah atau jantung semangka bisa menjadi pedang bermata dua. Pedang bermata dua, bisa dijelaskan? Semangka adalah diuretik alami. Artinya dia memicu buang air kecil lebih sering. Ini bagus bila tubuh butuh detoks. Tapi di malam hari saat tubuh dalam mode istirahat efek, diuretik bisa berbalik jadi bahaya. Karena tubuh kehilangan terlalu banyak cairan. Tepat. Terlalu sering buang air kecil membuat tubuh kehilangan elektrolit. Darah jadi kental. Saat tidur sirkulasi melambat. Dan darah yang terlalu kental seperti sirup yang mengalir pelan bisa menyumbat pembuluh darah di otak. Saya baru sadar minum obat tekanan darah, lalu makan semangka, lalu buang air malam berulang, lalu stroke subuh. Itu pola yang sangat umum. Saya tangani pasien di Jepang makan 3 potong besar semangka malam hari, lalu minum obat darah tinggi. Bangun pagi stroke ringan. Saya juga ingat ada satu kasus dari Yogyakarta. Seorang pasien Anda, Ya, Pak Waluyo 72 tahun. Masih sangat aktif. Jalan kaki tiap pagi suka potong rumput sendiri.
Tapi tiap malam kebiasaan beliau adalah makan semangka dingin sambil nonton TV. Katanya biar adem dan cepat tidur. Saya bisa bayangkan, itu kebiasaan banyak orang tua. Yang beliau tidak sadar, beliau juga minum obat diuretik karena ada gangguan jantung ringan. Malam itu beliau buang air kecil sampai 4 kali. Paginya bangun dalam keadaan pusing berat, mulut kering sempoyongan. Di rumah sakit hasil darah, tekanan darah, sangat rendah, darah kental, elektrolit turun. CT scan menunjukkan stroke ringan di otak kanan. Semua karena semangka. Semua karena kombinasi semangka malam plus obat plus dehidrasi. Itulah yang saya sebut jebakan segar. Saya yakin banyak orang tua kita melakukan hal yang sama setiap malam tanpa tahu risikonya. Karena itu pesan saya sederhana, semangka tidak salah. Tapi waktu dan porsi sangat penting. Jangan konsumsi semangka malam hari. Batasi 1-2 potong sedang. Konsumsi hanya di siang atau pagi. Dan bila Anda sedang minum obat diuretik, konsultasikan dulu dengan dokter. Ada gejala yang bisa jadi peringatan awal, Dok? Ya. Jika Anda merasa pusing pagi hari, mulut kering saat bangun, atau terasa lemas tanpa sebab itu, bisa jadi sinyal tubuh Anda kehilangan cairan saat tidur. Jangan abaikan. Jeda sebentar, Bapak Ibu, siapa di sini suka makan semangka malam hari? Tulis di komentar. Saya makan semangka malam. Kita ingin tahu, seberapa banyak dari Anda yang sedang meniru kebiasaan Pak Waluyo? Semoga belum terlambat. Saya tahu semangka tampak tak bersalah. Tapi untuk lansia, setiap makanan harus diperlakukan seperti obat. Salah dosis, salah waktu, risikonya besar. Dan sekarang, Dok, kita akan bahas satu buah yang sangat populer, bahkan jadi bagian dari sarapan banyak keluarga Indonesia. Rasanya segar kayak vitamin C, tapi ternyata bisa mengganggu kerja obat jantung dan menyebabkan stroke. Itu adalah jeruk. Ya, jeruk dan jus jeruk. Kita bahas di segmen berikutnya. Jeruk, buah yang hampir semua orang Indonesia konsumsi, penuh vitamin C segar, bahkan sering jadi simbol gaya hidup sehat. Tapi dok Anda bilang, jeruk bisa memicu stroke. Betul. Ini salah satu buah yang paling sering disalahpahami. Jeruk memang mengandung vitamin dan antioksidan, tapi juga mengandung senyawa alami bernama furanokumarin. Furanokumarin, apa pengaruhnya pada tubuh, Dok? Senyawa ini mengganggu kerja enzim hati yang bertugas memetabolisme obat. Artinya, ketika kita minum obat lalu konsumsi jeruk atau jus jeruk obat, bisa tidak bekerja atau malah terlalu kuat karena tidak terurai dengan benar. Jadi bisa menumpuk dalam darah. Tepat. Dan itu sangat berbahaya, terutama pada pasien lansia yang sedang konsumsi obat statin penghambat, saluran kalsium pengencer darah, bahkan beberapa obat anti kejang. Saya jadi ingat pasien dari Jepang yang Anda cerita, Tuan Morita. Ya, Tuan Morita 78 tahun. Setiap pagi minum atorvastatin dan amlodipin obat jantung dan tekanan darah disertai segelas besar jus jeruk segar. Awalnya sehat. Tapi setelah beberapa bulan mulai mengeluh lemas jantung berdebar dan bicara melambat. Apa yang terjadi? Hasil tes darah menunjukkan kadar obat sangat tinggi dalam darah. Bukan karena kelebihan dosis, tapi karena furanokumarin dalam jeruk menghentikan enzim hati yang seharusnya mengurai obat itu. Akhirnya peradangan pembuluh darah muncul dan gabungan itu memicu stroke ringan. Saya ngeri, Dok. Karena saya tahu banyak orang tua yang minum jus jeruk sambil minum obat setiap pagi. Dan itu juga terjadi di Indonesia. Bu Lastri dari Bekasi 70 tahun minum obat jantung dan tekanan darah setiap pagi. Tapi tanpa sepengetahuan, dokter cucunya rajin belikan jus jeruk botolan. 6 bulan kemudian, tekanan darahnya tidak stabil, sering pusing, dan akhirnya mini stroke. Jadi bukan jeruknya saja, tapi juga bentuk jusnya. Benar. Jus jeruk, terutama yang botolan, seringkali lebih pekat, lebih manis, dan mengandung lebih banyak furanokumarin dibanding jeruk utuh. Plus, tambahan gula dan pengawet membuat efeknya lebih keras terhadap metabolisme. Lalu solusinya apa, Dok? Apakah orang tua harus berhenti total makan jeruk? Tidak perlu berhenti total, tapi harus sangat berhati-hati. Jika Anda sedang minum obat jantung atau tekanan darah, hindari jus jeruk setiap hari. Pilih buah citrus yang lebih aman seperti clementine atau lemon dalam jumlah kecil.
Dan yang terpenting, jangan konsumsi bersamaan dengan obat. Beri jarak minimal 2-3 jam. Jadi bukan hanya jenis buah, tapi juga waktunya sangat penting. Sangat penting. Banyak kasus stroke terjadi karena orang tua minum obat jam 6 pagi, lalu minum jus jeruk 10 menit kemudian. Tubuh mereka tidak sempat memproses. Obat menumpuk. Lalu pembuluh darah meledak diam-diam. Jeda sebentar Bapak Ibu, siapa di sini minum obat pagi hari sambil minum jus jeruk? Tulis di komentar. Saya minum jus plus obat. Kami ingin tahu siapa saja yang baru sadar akan interaksi ini. Dan bagi Anda yang merasa sehat, sekarang ingat bahaya ini tidak langsung muncul. Interaksi makanan dan obat itu seperti bom waktu. Muncul saat tubuh kita sudah tak kuat lagi menahan. Sekali lagi saya terkejut. Dari pisang, anggur, nanas, semangka, sekarang jeruk semua punya sisi gelap yang tak terlihat. Dan sekarang, buah terakhir, Dok. Ya, buah yang tampak polos sering jadi bekal sehat, bahkan dibagikan di rumah sakit. Tapi dalam bentuk manisnya bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan tekanan pembuluh otak. Itu adalah apel. Kita bahas langsung setelah ini. Apel. An apple a day keeps the doctor away. Kalimat itu sudah ditanamkan sejak kecil. Tapi hari ini dok Anda bilang, apel bisa memicu stroke. Betul. Pepatah itu benar tapi tidak lengkap. Tidak semua apel diciptakan sama. Dan tidak semua apel cocok untuk tubuh usia 60 ke atas. Bukankah apel itu rendah kalori kaya serat? Itu apel zaman dulu. Tapi sekarang banyak apel modern seperti Fujigala Honey Crisp dikembangkan untuk rasa bukan nutrisi. Rasa manis itu artinya kandungan gula tinggi. Dan apel manis ini punya beban glikemik yang bisa membuat gula darah naik sangat cepat. Lalu apa bahayanya bagi lansia? Gula darah yang naik cepat lalu turun cepat membuat tubuh stres metabolik. Ini memicu lonjakan insulin menyempitkan pembuluh darah dan dalam jangka panjang menyebabkan peradangan di arteri otak. Saya pernah merawat Bu Kartini dari Cirebon 78 tahun. Apa yang terjadi dengan beliau, Dok? Setiap sore beliau makan satu apel besar sebagai camilan. Katanya lebih sehat dari kerupuk atau kue. Tapi beliau juga punya riwayat pradiabetes dan tekanan darah rendah. Setelah beberapa bulan mulai merasa penglihatan kabur saat malam lidah terasa berat. Hasil scan stroke ringan. Semua itu hanya karena apel manis. Karena apel manis dikonsumsi sendirian tanpa protein atau serat tambahan. Itu yang membuat gula darah naik turun drastis. Dan tubuh lansia tidak mampu lagi mengimbangi perubahan cepat itu. Jadi bagaimana cara makan apel yang aman, Dok? Pilih apel yang lebih asam seperti apel hijau atau apel lokal yang tidak terlalu manis. Makan hanya setengah buah, bukan satu apel penuh. Konsumsi bersama protein ringan seperti segenggam kacang atau potongan kecil keju. Jangan makan saat perut kosong atau menjelang tidur. Wah, saya rasa kita semua hari ini belajar banyak ya, Dok. Ternyata buah bukan hanya soal vitamin dan serat, tapi soal waktu porsi dan kondisi tubuh. Betul, Raka. Di usia 60-an, tubuh kita tidak lagi bekerja seperti dulu. Ginjal melambat pembuluh darah, menipis metabolisme turun. Semua itu membuat tubuh kita lebih sensitif terhadap lonjakan gula kalium asam dan interaksi obat. Mari kita ulang sekali lagi, Dok. 6 buah yang harus dikonsumsi dengan sangat bijak setelah usia 60 tahun. Pertama, pisang tinggi kalium berbahaya jika dikonsumsi malam atau berlebihan. Kedua, anggur manis dan mudah dimakan berlebihan memicu peradangan pembuluh darah. Ketiga, nanas kombinasi bromelain asam dan gula bisa picu pendarahan otak. Keempat, semangka diuretik alami bisa sebabkan dehidrasi dan darah kental saat tidur. Kelima, jeruk furanokumarin di dalamnya bisa ganggu kerja obat jantung dan tekanan darah. Keenam, apel, manis picu, lonjakan gula darah, dan stres metabolik. Jeda terakhir Bapak Ibu yang masih nonton, tulis di komentar ketik angka 1 jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan akan Anda bagikan. Ketik angka 0 jika Anda rasa sudah tahu semua ini sebelumnya. Saya mohon jangan anggap remeh.
Saya sudah melihat terlalu banyak pasien kehilangan bicara keseimbangan dan bahkan kesadaran hanya karena tidak tahu bagaimana makan buah dengan bijak. Dan kabar baiknya masih ada banyak makanan sederhana murah dan aman yang bisa bantu tubuh tetap sehat seperti tempe air kelapa atau kacang-kacangan. Ya, kita hanya perlu pengetahuan bukan larangan. Yang sehat bisa jadi bahaya kalau dimakan sembarangan. Tapi dengan waktu dan cara yang tepat, semua bisa menjadi penyelamat. Terima kasih dokter. Saya yakin hari ini kita bukan hanya membuka mata, tapi juga membuka jalan untuk hidup lebih panjang dan lebih sehat bagi semua orang tua di Indonesia. Jangan takut buah, tapi hormati tubuh Anda. Di usia emas, kehati-hatian adalah kunci umur panjang. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetap bersama kami di episode selanjutnya, karena kita akan membahas makanan sehari-hari yang tampak biasa, tapi punya kekuatan menyembuhkan luar biasa. Seperti tempe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.